Bab 884. Tanpa menunggu Tikta menjawab, Wira memandang orang-orang lainnya seraya berkata, "Semuanya, kalian nggak mengenal aku dan itu bukan masalah. Aku juga nggak menyalahkan kalian karena mencurigaiku sebagai pembunuh Pak Iskandar. Tapi, kalau memang aku pelakunya, aku nggak mungkin tetap tinggal dan menunggu kalian datang menghakimiku. Nyawaku nggak penting, nggak masalah kalau aku harus mati demi Pak Iskandar. Tapi, apa kalian rela membiarkan pembunuh sebenarnya bebas? Hari ini, aku akan menyelidiki kebenarannya dengan memeriksa semua orang. Seperti yang kubilang tadi, orang yang nggak bersalah nggak perlu takut diselidiki. Kalau kalian takut, itu artinya kalian menyembunyikan sesuatu," tambah Wira sambil memandang semua orang. Mungkin karena Wira berbicara dengan penuh keyakinan dan terlihat tulus, sorot mata curiga kebanyakan orang yang memandang Wira perlahan melunak. Ucok dan Yoga juga mengangguk. Ucapan Tuan Wira benar, orang yang bersalah nggak perlu takut. "Baiklah, mari kita periksa dan lihat siapa pelakunya," ujar Ucok. "Tuan Wira, tapi kenapa kamu ingin memeriksa Pak Tikta dan kami? Apa kamu curiga kalau orang suku Taiga sendirilah yang membunuh Pak Iskandar?" tanya Yoga. Mendengar itu, Tikta langsung membentak marah. "Kalian benar-benar percaya padanya, dia hanya mengulur waktu." Wira mendengus dan berkata, "Kenapa, Pak Tikta takut diperiksa? Sejak awal, kamu terus berharap aku segera mati. Bisa kamu jelaskan alasannya?" Melihat tingkah Tikta ini, Wira makin curiga padanya. Tikta berkata dengan gugup, "Apa yang harus kutakutkan? Wira, kamu mencoba menabur perselisihan di antara orang-orang suku Taiga. Karena inilah aku ingin membunuhmu." Wira kembali mengarahkan pandangannya pada semua orang dan berkata dengan cuh tak acuh, "Kalau kebenaran nggak terungkap hari ini, aku rela mati untuk membersihkan namaku. Tapi, sekarang aku belum ingin mati. Aku ingin menyelidiki kebenarannya dulu sekarang. Kalau kalian ingin menghentikanku, kita lihat apakah kalian mampu bertahan dari senjataku." Setelah itu, Wira menatap Tikta lekat-lekat seraya berkata, "Pak Tikta, pertama-tama aku akan memeriksamu. Bawa aku ke tendamu." Tikta tentu saja tidak akan mengizinkan Wira memeriksa tendanya. Dia lantas mendengus dan berkata, "Kamu nggak berhak melakukan itu." Wira tersenyum dan membalas, "Oh ya, kamu mau mencoba rasanya ditembak." Sambil mengatakan itu, Wira langsung mengarahkan senapannya ke arah Tikta. Tikta sontak terlihat gentar. Senapan Wira tadi langsung membunuh anjing liar itu. Jika pelurunya mengenai tubuhnya, dia pasti akan mati. Wira, kamu mau membunuhku? Oke, lakukan saja. Aku mau lihat seberapa beraninya kamu," ujar Tikta, masih menolak menyerah. Dia tidak berani membiarkan Wira memeriksa tendanya. Bagaimanapun, Tikta memang berkomplot dengan Resvan. Bisa gawat jika mereka ketahuan. "Pak Tikta, kenapa kamu begitu gugup? Apa yang kamu takutkan? Jangan-jangan kematian Pak Iskandar benar-benar ada hubungannya denganmu. Makanya kamu terus menolak diperiksa," kata Wira. Dia makin yakin bahwa Tikta adalah pelakunya. Saat ini, bahkan Ucok dan Yoga pun merasa curiga. "Kak, kenapa kamu terus menolak?" tanya Ucok. Tikta membalas dengan berang. "Kalian percaya kata-kata orang luar, tapi kalian nggak percaya padaku." Wira berkata dengan dingin, "Salah. Yang harus dipercayai itu kebenarannya. Pak Tikta, aku nggak peduli kamu setuju atau nggak, aku tetap akan memeriksa tendamu." Setelah itu, Wira menyuruh Danu untuk bertindak. Danu pun langsung menyanggupi. Sambil menempelkan pedangnya ke leher salah satu orang suku Taiga, dia berkata, "Bawa aku ke tenda Pak Tikta." Pria itu buru-buru memimpin jalan. Tikta naik darah dan ingin menghentikan mereka, tetapi Wira langsung menembak kakinya. "Jangan bergerak," seru Wira dengan dingin. Sekarang, situasinya sudah terkendali. Untungnya, dia memiliki senapan yang sangat berguna di saat-saat kritis. Bab 885. Jika tidak membawa senapan itu, entah bagaimana Wira dan Danu lolos dari pengepungan. Bahkan jika Wira lolos, kemungkinan besar Danu akan tertahan di sini. Anggota suku Taiga berjumlah ratusan orang, mana bisa Danu mengalahkan mereka semua. Orang-orang itu tidak tahu bahwa senapan Wira hanya memiliki belasan butir amunisi. Sekarang, hanya tersisa sekitar 8 butir peluru di dalamnya. Jika mereka menyerang bersama-sama, Wira dan Danu tidak akan selamat. Untungnya, Wira unggul dalam teknologi. Dia masih memegang kendali dan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini. Kurang dari 5 menit kemudian, Danu dan 2 anggota suku Taiga kembali ke hadapan semua orang. Danu berkata dengan dingin, "Semuanya, lihatlah.
Sambil bicara, Danu menjatuhkan setumpuk surat ke tanah. Surat-surat itu adalah bukti korespondensi antara Tikta dan Resvan. Bisa-bisanya Tikta begitu ceroboh hingga tidak membakarnya. Sebenarnya, hal ini bukan karena kecerobohan Tikta. Semua surat ini adalah bukti yang disimpannya untuk mencari keuntungan dari Resvan. Hanya saja, dia tidak pernah menyangka bahwa surat-surat itu malah akan membawa kehancuran padanya. Ucok dan Yoga mengambil surat-surat itu dan membacanya. Kemudian, ekspresi mereka menjadi sangat marah. Bajingan, bangsat, maki keduanya dengan berang. Mereka tidak menyangka bahwa Iskandar benar-benar dibunuh oleh Tikta. Kalian salah paham, aku cuma menerima surat ini, tapi aku sama sekali nggak berbuat apa-apa. Wira pelakunya, percayalah padaku, ujar Tikta dengan panik. Tangkap dia, perintah Ucok dan Yoga. Mereka tidak memedulikan pembelaan Tikta lagi. Tikta tidak menyangka bahwa Wira akan lolos dari jebakan ini. Melihat Tikta diringkus, Wira pun menyimpan kembali senapannya. Dia lantas berkata, "Sekarang, kebenaran sudah terungkap, aku nggak perlu mati lagi, kan?" Ucok buru-buru menangkupkan tinju mereka dan berkata, "Tuan Wira, terima kasih sudah memberikan keadilan bagi Pak Iskandar. Kalau bukan karena kamu, kami benar-benar termakan fitnah itu. Tuan Wira, terima kasih sudah membalaskan dendam Pak Iskandar." Timpal Yoga. Melihat wajah sedih keduanya, Wira juga menghela napas, lalu berkata, "Jangan sungkan, justru aku yang harus minta maaf. Bagaimanapun, Pak Iskandar meninggal karena aku, jadi aku juga bersalah dalam hal ini. Pada akhirnya, akulah yang menyebabkan kematian Pak Iskandar." Wira juga tampak berduka. Kedua tetua suku itu juga mengetahuinya dengan jelas. Namun, apalagi yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa mengutuk Tikta yang berkhianat. Setelah misteri kematiannya terpecahkan, Iskandar pun dimakamkan. Wira mengunjungi nisan Iskandar dan bergumam, "Tenanglah, Pak Iskandar, aku berjanji nggak akan membiarkan peperangan terjadi." Wira sangat mengagumi sosok Iskandar. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa melihat esensi perang dengan jelas. Namun, Iskandar paham bahwa tidak ada yang benar dan salah dalam perang. Dalam perang, tidak ada pemenang dan pecundang. Yang ada hanyalah tumpukan mayat dan lautan darah, serta rakyat yang hidup menderita. Wira mengagumi pengabdian Iskandar pada orang-orang sukunya. Dia pun makin berduka atas kematian pria tua itu. Setelah berpamitan pada orang-orang suku Taiga, wajah Wira tampak sedikit muram. Dalam perjalanan ke kerajaan Monomar kali ini, sepertinya ada banyak yang harus dia lakukan. "Danu, apa kamu membenci perang?" tanya Wira tiba-tiba. Mendengar itu, Danu langsung mengangguk dan menjawab, "Iya, aku benci perang." Wira tertawa mendengar jawaban Danu. Orang-orang yang berkuasa mungkin tidak merasakan langsung akibat peperangan, tetapi rakyat jelata akan sangat menderita. Bab 886. Wira dan Danu meneruskan perjalanan dengan menunggangi kuda. Pada saat yang sama, Resvan telah menerima kabar tentang apa yang terjadi. Tikta telah gagal dan bahkan membocorkan hubungan di antara mereka pada orang-orang. Hal ini membuat darah Resvan mendidih. "Sampah! Dasar nggak guna!" umpat Resvan dengan raut marah. Resvan tidak habis pikir bagaimana Tikta bisa mengacaukan hal sederhana seperti ini. Belum lagi, perannya juga dibocorkan. Jika begini caranya, bukankah itu hanya akan membuat Wira waspada? Berhubung Wira tahu bahwa Resvan mengincarnya, dia pasti akan bersiap-siap. Tidak salah lagi, ini namanya senjata makan tuan. Lantaran Raja Monoma menaruh curiga padanya, Resvan tidak ingin terang-terangan menyerang Wira. Dia pikir, rencananya sempurna, siapa sangka hasilnya akan seperti ini. "Komandan, kita harus gimana sekarang? Gimana kalau kita langsung kirim pasukan untuk membunuhnya?" tanya orang kepercayaan Resvan. Ucapan itu membuat Resvan mengernyit. Saat ini, dia betul-betul ingin memimpin pasukannya untuk membunuh Wira. Namun, dia tidak mungkin melakukan hal semacam ini. Jika dia berbuat begitu, itu akan memberi Raja Monoma kesempatan untuk menyingkirkannya. Setelah itu, keluarga Juwanto pasti tidak akan memedulikannya lagi. Resvan mengenal karakter keluarga Juwanto dengan sangat baik. Mereka hanya akan peduli selama ada keuntungan yang bisa diraup. Jika seseorang tidak ada gunanya lagi di mata mereka, mereka akan menyingkirkannya tanpa belas kasihan. Nggak bisa, kecuali kalau Raja Monoma juga ingin membunuhnya. Tapi, Raja Monoma nggak akan melakukan ini. Membunuh duta akan memicu perang antara kedua negara. Itu nggak ada untungnya bagi pihak manapun. Kerajaan Monoma masih harus melakukan banyak hal untuk bangkit.
Raja Monoma yang ambisius nggak mungkin melakukan hal bodoh seperti itu, ujar Resvan. Orang kepercayaan Resvan menghela napas, lalu bertanya lagi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita biarkan Wira merundingkan perdamaian? Resvan mengulum senyum dan menyahut. Nggak harus begitu. Bawakan aku kertas, aku akan menulis surat pada Kumar agar dia tahu kalau kita juga dalam situasi terjepit. Biar dia sendiri yang pikirkan langkah selanjutnya. Resvan tidak akan membebani dirinya sendiri dengan masalah ini. Usai menulis, dia menyerahkan surat itu pada orang kepercayaannya untuk dikirimkan ke keluarga Juwanto. Beberapa jam kemudian, Kumar menerima surat tersebut. Setelah membacanya, raut wajahnya menjadi sangat masam. Orang-orang nggak berguna, membunuh Wira saja nggak bisa, rutuk Kumar dengan marah. Kedua putra Kumar juga ikut membaca surat itu. Salah satunya berkata, Ayah, apa ini artinya kerajaan Monoma nggak mau bekerja sama dengan kita lagi? Kumar menarik napas dalam-dalam dan memasang ekspresi masam. Dia berkata, pada dasarnya ini adalah kerjasama yang sangat rapuh. Apa kalian kira kerjasama ini akan bertahan lama? Ucapan Kumar ini membuat kedua putranya mengernyit bingung. Kenapa begitu, Ayah? Tanya mereka. Kumar menjawab dengan datar. Hal terpenting di dunia ini adalah keuntungan. Mereka membantu kita membunuh Wira dan kita menjanjikan barang yang mereka butuhkan. Ada kepentingan yang diincar masing-masing pihak di sini. Hanya saja, Wira sangat berpengaruh sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Tentu saja bagus jika dia bisa dibunuh dan dibuat seolah-olah kecelakaan. Tapi, Wira nggak boleh mati di tangan keluarga kerajaan Monoma karena hal itu akan menimbulkan masalah. Tambah Kumar. Kedua putranya sontak mengernyit mendengarnya. Bab 887. Ayah, Wira ini nggak disukai keluarga kerajaan Nuala. Apa mungkin kerajaan Nuala akan menyatakan perang pada kerajaan Monoma karena dia? Tanya kedua putra Kumar, masih belum mengerti. Kumar mendengus lagi, lalu berkata, sudah kubilang, di dunia ini kepentingan adalah yang terpenting. Nggak ada dendam dan kebencian yang sesungguhnya. Selama ada kepentingan, dendam bisa berubah menjadi persahabatan dan benci pun bisa berubah menjadi cinta. Kata-kata ini tidak nyaman didengar, tetapi jika menganalisisnya dengan cermat, itu memang ada benarnya. Di dunia ini, tidak ada yang namanya musuh sejati dan teman sejati. Setidaknya, begitulah situasi di pihak Kumar. Kalian pasti bingung. Tempo hari, Wira diutus menjadi duta bak orang buangan oleh istana. Raja Bakir juga berkata kalau dia nggak akan pernah memberdayakan Wira. Jadi, aku yakin istana nggak peduli dengan hidup dan mati Wira. Tapi, coba kalian pikirkan. Kalau Wira benar-benar mati di kerajaan Monoma, apa yang akan dilakukan orang-orang Wira? Misalnya saja para pengawalnya dan para bandit ini. Mereka pasti akan membalaskan dendam Wira, ujar Kumar. Mendengar itu, kedua putra Kumar merenungkannya sesaat. Kemudian, salah satunya berkata dengan ekspresi bingung. Tapi, apa mereka benar-benar akan bertindak sejauh itu hanya demi orang yang sudah mati? Kumar tersenyum dan berkata, waktu Raja Bakir menahan Wira di ibu kota, orang-orang ini saja sudah marah, apalagi kalau dia mati di kerajaan Monoma. Biarpun Wira mati, banyak orang yang mengaguminya saat dia masih hidup. Setelah dia mati pun, mereka nggak akan melupakannya begitu saja. Tapi, apa menurut kalian Raja Bakir akan melepaskan kesempatan bagus ini? Dia pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk membuat orang-orang Wira membenci kerajaan Monoma. Tambah Kumar. Kedua putra Kumar tercengang mendengar kata-kata ayah mereka yang sangat masuk akal. Jika Wira benar-benar mati di kerajaan Monoma, Raja Bakir tidak akan melepaskan kesempatan ini. Saat itu, orang-orang Wira itu pasti akan bersatu untuk melawan kerajaan Monoma. Kalau begitu, apa Wira nggak bisa dibunuh? Tanya putra Kumar. Kumar menghela napas dan menjawab, kemungkinan begitu, kecuali kita bisa membuat kematiannya terkesan seperti kecelakaan. Yang pasti, keluarga kerajaan Monoma nggak akan bertindak. Wira terlalu kuat, dia nggak akan bisa dihadapi dengan cara biasa. Raja Monoma tahu jelas hal ini, jadi dia nggak akan menyerang Wira. Karena itu akan menyinggung kerajaan Nuala dan teman-teman Wira. Bahkan, kerajaan Agrel pun akan membela Wira. Kerajaan Monoma bakal hancur dengan mudah kalau kerajaan Nuala dan kerajaan Agrel bersatu. Tambah Kumar dengan frustrasi. Tampaknya, dia harus menyusun rencana baru. Ayah, jadi kita harus gimana? Apa kita cuma bisa menunggu dan berharap Wira kecelakaan sendiri? Tanya putra Kumar dengan cemas.
Kumar tahu bahwa dia harus merencanakan segala sesuatunya dengan hati-hati. Dia tidak bisa mengandalkan orang lain lagi dalam masalah ini, apalagi menggantungkan harapannya pada takdir. Jadi, dia harus mengubah strategi. Sepertinya aku harus pergi ke istana, ujar Kumar. Salah satu putranya berkata dengan bingung. Untuk apa ayah ke istana? Bukannya keluarga Barus berniat menyelesaikan masalah pada sumbernya dengan membuat Raja Bakir jatuh sakit. Bagus, sekarang kita balas mereka dengan strategi yang sama, jawab Kumar. Mendengar ini, kedua putra Kumar sontak tertegun. Samar-samar terlintas beberapa tebakan di hati mereka. Bab 888. Kumar pun segera berangkat. Tak lama kemudian, dia telah berada di dalam kamar tidur Alina. Hanya saja, raut wajahnya terlihat sangat suram. Usai ragu-ragu sejenak, Kumar akhirnya berkata secara perlahan dengan nada serius. Alina, ini sudah waktunya kita bertindak. Pihak keluarga baru sudah beraksi. Kalau kita nggak segera mencari cara untuk memajukan rencana, begitu keluarga Barus mendahului, peluang kita untuk menang benar-benar akan menghilang. Nada bicara Kumar terdengar agak gugup. Dia menatap ke arah Alina, lalu melanjutkan dengan nada serius. Alina, kita nggak bisa menundanya lagi. Besok pagi, carilah cara untuk meracuni Raja Bakir. Alina sangat terkejut hingga membelalakan matanya. Dia segera bertanya dengan nada yang panik. Meracuni? Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Apa nggak ada cara lain lagi? Akan tetapi, Kumar menjawab dengan tegas. Nggak ada, aku sudah menjelaskan keuntungan dan risikonya padamu secara jelas. Kalau kamu nggak melakukannya, begitu kita kehilangan kesempatan ini, akhir yang menanti kita hanyalah maut. Pada saat itu, seluruh keluarga kita akan dibantai. Apa kamu benar-benar ingin melihat generasi Yahya hancur di tanganmu sendiri? Perkataan Kumar membuat ekspresi Alina lagi-lagi menjadi gelisah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia hanya bisa memejamkan mata dan mengangguk perlahan. Kemudian, dia pun berjanji. Baiklah, Kak, aku akan melakukannya seperti yang kamu katakan. Kumar sontak menghela napas lega. Dia mendongak, lalu berkata dengan raut wajah serius. Ini adalah obat yang baru kusiapkan. Kamu ambil dulu. Kalau obat ini dikonsumsi dalam jangka waktu lama, kondisi tubuh Raja Bakir akan melemah secara bertahap. Mendengar hal ini, Alina pun bertanya dengan hati-hati. Jadi, maksudmu ini nggak akan membahayakan nyawa Raja Bakir? Kumar hanya menjawab dengan tegas, nggak akan untuk sementara ini. Saat ini, yang terpenting adalah membuat Raja Bakir sakit dulu, lalu kita akan menggerakkan para menteri untuk menekan Raja Bakir agar segera mengangkat putra mahkota. Usai berkata demikian, ekspresi Kumar tiba-tiba menjadi sangat serius. Dia menatap Alina yang ada di depannya, lalu memerintahkan. Nantinya, kamu harus mengingatkan Yahya. Selama periode ini, dia harus menjaga sikap dan jangan sampai membuat masalah. Gelar putra mahkota masih belum benar-benar menjadi miliknya. Setelah menyampaikan segalanya, Kumar pun mengenakan topi jerami hitam dan berbalik keluar dari kamar tidur Alina. Kemudian, dia segera menghilang dari kegelapan malam hari. Alina menatap kepergian Kumar dengan khawatir. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menutup pintu kamar tidur secara perlahan dan bersiap untuk beristirahat. Keesokan paginya, Alina bangun lebih awal. Dia langsung menghampiri Yahya dan menyampaikan perkataan yang diucapkan oleh Kumar kemarin. Setelah itu, dia berpura-pura kelelahan dan kembali ke kamar tidur. Tidak lama kemudian, Alina mulai batuk ringan dan berpura-pura lemah. Dia terus berbaring di ranjang untuk beristirahat. Begitu Dayang pribadi melihat keadaan Alina, dia segera bertanya dengan khawatir. Selir Agung, apakah Anda baik-baik saja? Apakah saya perlu memanggil tabib untuk datang memeriksa keadaan Anda? Alina batuk beberapa kali, lalu berkata dengan suara pelan. Nggak usah. Suruh Yanti pergi mencari raja dan memberitahunya bahwa aku sedang sakit. Baik, Selir Agung, jawab si Dayang pribadi. Saat ini, Alina tengah berbaring di kamar tidurnya dengan perasaan gugup dan tidak nyaman dalam hatinya. Dia sedang mempertimbangkan bagaimana cara berbicara dengan Raja Bakir setelah bertemu dengannya nanti. Tidak lama kemudian, terdengar langkah kaki di luar pintu. Raja Bakir berjalan masuk dengan tergesa-gesa. Dia segera duduk di sisi ranjang dan memandang Alina dengan penuh perhatian. Setelah itu, dia bertanya dengan lembut. Alina, aku mendengar bahwa kamu sakit, jadi aku langsung datang untuk melihatmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apa kamu sudah membaik? Apa kamu sudah menyuruh tabib untuk memeriksamu? Bab 889.
Hamba belum memanggil tabib. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Alina mendapati ekspresi Raja Bakir yang tiba-tiba menjadi serius. Suaminya pun berkata dengan tegas. Sembarangan, kamu ini sudah sakit parah. Kenapa masih belum diperiksa oleh tabib? Segera panggil tabib. Mendengar perkataannya, Alina segera menahan tangan Raja Bakir, lalu berkata dengan lembut. Yang mulia, hamba sudah merasa jauh lebih baik karena Anda bisa datang kemari. Kalau Yang Mulia bersedia tinggal di sini untuk menemani hamba, itu akan lebih bermanfaat daripada diperiksa oleh tabib atau obat apapun. Saat ini, Alina terlihat memandang Raja Bakir dengan lembut dan bersikap manja. Melihat sikap selirnya, Raja Bakir pun berkata, Hehe, jadi kamu sakit karena merindukanku. Baiklah, malam ini aku akan menginap di kamarmu. Sampaikan ke yang lain. Kini, tatapan Alina tampak gembira dan gugup. Meskipun rencananya berhasil, dia tetap merasa tidak nyaman dalam hatinya. Keesokan paginya, Raja Bakir telah meninggalkan kamar tidurnya. Baru saja, Alina sengaja menambahkan obat yang diberikan oleh Kumar ke dalam sarapan Raja Bakir. Dengan cara ini, suaminya itu tidak akan langsung jatuh sakit karena datang ke tempatnya. Ini juga supaya tidak menimbulkan kecurigaan orang lain. Seperti yang diharapkan, Raja Bakir langsung terlihat sangat lemah hanya dalam waktu 1,5 hari. Keesokan paginya, Raja Bakir datang seperti biasa untuk menghadiri upacara. Akan tetapi, dia terlihat tidak bersemangat dan letih, seolah-olah sangat tertekan. Wajahnya juga sangat pucat, bahkan terkadang menguap. Saat para menteri melihat situasi ini, mereka sontak menjadi sangat cemas. Seorang menteri utama yang berada di paling depan terlihat ragu-ragu dan ingin mengatakan sesuatu. Kalau ada yang perlu dilaporkan, segeralah. Kalau nggak ada, silakan bubar, ujar Raja Bakir sambil melambaikan tangannya. Raut wajahnya tampak agak lelah dan tidak sabaran. Menteri utama yang berada di depan segera membungkuk untuk memberi hormat, lalu berkata dengan sikap yang sangat sopan. Yang mulia, ada sesuatu ingin hamba sampaikan. Katakanlah, ujar Raja Bakir dengan tenang. Setelah ragu-ragu sejenak, menteri utama itu pun berkata dengan hati-hati. Yang mulia, menurut hamba, ini sudah waktunya untuk mempersiapkan pengangkatan putra mahkota. Begitu Raja Bakir mendengar ini, alisnya sontak berkerut dan ekspresinya berubah menjadi kesal. Kemudian, dia berkata dengan suara dalam. Mengangkat putra mahkota, kenapa kamu tiba-tiba membahas ini? Apakah kamu berpikir bahwa ajalku sudah dekat? Para menteri langsung ketakutan ketika mendengar perkataan Raja Bakir, bahkan merinding. Raut wajah mereka sontak berubah menjadi sangat cemas, lalu mereka segera berlutut di lantai. Menteri utama sendiri juga terkejut. Dia buru-buru menjelaskan. Yang mulia, hamba tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja, Yang Mulia terlihat tidak sehat belakangan ini. Hamba menduga ini pasti karena Yang Mulia terlalu sibuk. Mungkin setelah putra mahkota diangkat, dia bisa membantu Yang Mulia untuk mengurus beberapa urusan istana. Dengan begitu, Yang Mulia bisa lebih banyak beristirahat dan menjaga kesehatan Anda. Usai menteri utama berkata demikian, suasana di sekitar menjadi sunyi. Raja Bakir masih menunjukkan ekspresi yang serius, lalu dia menutup mulutnya untuk batuk ringan. Dia melirik sekilas menteri utama di dalam aula dan bertanya dengan nada serius. Siapa lagi yang setuju untuk mengangkat putra mahkota? Para menteri tampak gugup dan merasa sangat tidak nyaman. Entah apa alasan Raja Bakir tiba-tiba bertanya seperti ini. Mereka berekspresi sangat serius sembari menundukkan kepala. Mereka sama sekali tidak berani menatap Raja Bakir secara langsung. Saat ini, Raja Bakir hanya melihat